kemudian indeks desain living atau standar hidup layak tadi disingkat sebagai IDL, rumusnya ketiganya adalah seperti ini. Jadi selalu dibandingkan dengan minimum maksimumnya dia, berapa, di mana dia berada. Khusus untuk rata-rata indeks yang pengetahuan, nanti untuk mengukurnya IPM-nya tadi, kalau ditambah di rumusnya, ini rumusnya itu kan di yang ketiganya tadi langsung dibagi 3, tapi khusus untuk IKA cara mengukurnya adalah komposisi AMH-nya 2/3 dan yang rata-rata lama sekolahnya adalah 1/3. Nanti kategorisasinya itu adalah nilainya dari 0 sampai 100, lalu dibuat kategori, kategorinya adalah di atas 80 tinggi, antara 66 sampai 79,9 itu menengah atas, kemudian 50 sampai 69 itu bawah, dan yang rendah itu adalah kalau di bawah 50 nilai indeksnya. Kalau Indonesia sebagian besar itu sudah pada kondisi B, nanti bisa kita lihat ya. Jadi kalau dari mana sumber data IPM-nya? Sumber data IPM-nya itu kalau dibuka di www.bps.go.id, nanti khususnya di ekonomi dan perdagangan ini, kalau kita klik gitu ya, di dalam sini maka akan ada data-data tentang IPM. Jadi ini sangat banyak sekali data-data IPM di sini. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di sini metode baru umur harapan hidup, angka harapan hidup atau umur angka harapan hidup dari 2010 sampai 2020. Ini barusan keluar 15 Desember 2020. Jadi nanti ini silahkan dibaca, silakan dibaca karena ini adalah sumber data yang mungkin bisa dimanfaatkan ketika kita ingin melakukan riset atau ingin melakukan analisis-analisis tertentu. Gitu. Nanti juga data IPM itu adalah data yang tersedianya itu relatif lengkap gitu, relatif lengkap sampai peringkat-peringkatnya itu disebutkan. Jadi nanti misalnya set tapi paling kecil tetap kabupaten, paling cepat itu adalah kabupaten. Di sini kalau kita set misalnya katakanlah nanti Jawa Timur gitu, nanti akan muncul. Jadi antara provinsi dan kemudian nama kabupaten-kabupatennya. Misalnya saya klik di ini Jawa Timur gitu ya. Kalau Jawa Timur ini munculnya seperti ini. Ini 2018 ini 2017 seperti ini. Nanti tahu peringkatnya berapa dan nanti pada data yang lain mungkin bisa dilihat berapa posisi atau skornya IPM itu sendiri. Sehingga kalaupun mendapatkan data yang interval tadi ada, dapat yang ordinal juga ada. Kalau mau dinominalkan misalnya di kategori tadi, tinggi, rendah, dan menengah atas, menengah bawah itu bisa dianalisis sesuai dengan kira-kira mau dibawa kemana tujuannya. Itu tadi tentang IPM. Lalu tentang konsep dasar IPG atau indeks pembangunan gender. Jadi indeks pembangunan gender itu sebetulnya mirip dengan yang namanya IPM, tetapi sekarang sudah dilihat atau sudah diperhatikan aspek gendernya, aspek gender. Apa yang dimaksud dengan gender gitu ya? Kalau dari bahasa Indonesia saya lihat sudah sebetulnya J biasa itu adalah sudah Indonesia baku gitu. Jadi kalau yang dilihat itu indeks pembangunan gender itu adalah disparitas atau ketimpangan gendernya sendiri. Ketimpangan gendernya sendiri itu dilihat untuk ketiga dimensi tadi. Jadi bagaimana dengan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau secara expectation of life atau E0, usia harapan hidup perempuan itu relatif lebih tinggi daripada usia harapan hidup laki-laki gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan pendapatan antara laki-laki dengan perempuan? Bagaimana dengan kesempatan menempuh pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Nah, hitung-hitungannya tersebut itu dihitung kalau dibandingkan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, indeksnya namanya disebut sebagai indeks pembangunan gender. Suatu indeks pembangunan manusia tinggi di dalam suatu wilayah belum tentu indeks pembangunan gendernya itu juga tinggi. Oleh karena itu, bagaimana perlakuan pemerintah ataupun perlakuan budaya di situ terhadap kaum perempuan itu bisa terlihat dari yang namanya indeks pembangunan gender.
Jadi GDI itu mengukur pencapaian dimensi variabel yang sama seperti IPM atau HDI, namun menangkap ketidakadilan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan. HDI hanya disesuaikan ke bawah akibat ketidaksetaraan gender. Jadi dihitung-hitungannya sama, tetapi hanya dengan menghitung ketidaksetaraan gender tadi. Jadi caranya menghitung adalah semakin besar perbedaan gender dalam pembangunan HAM, maka semakin rendah pula GDI-nya di negara tersebut dibandingkan dengan nilai IPM atau HDI-nya. Ini penting dalam suatu negara bagaimana mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya suatu wilayah itu HDI-nya tinggi, kemudian IPG-nya itu rendah atau GDI-nya rendah, itu biasanya menunjukkan bahwasannya perlakuan terhadap kaum perempuan itu tidak sama dengan perlakuan untuk kaum laki-lakinya. Jadi dimensinya sama, angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, rata-rata pengeluaran biaya yang telah disesuaikan. Perbedaannya apa? Perbedaannya dengan IPM ini adalah mengakomodasi perbedaan pencapaian tersebut, gitu. Jadi mengakomodasi perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini caranya bagaimana? Caranya adalah memasukkan suatu nilai parameter tertentu, yaitu tentang bagaimana kesetaraan gender tadi. Nah, parameter ini menunjukkan elastisitas marginal dari penafsiran terhadap pencapaian kelompok gender yang berbeda. Jadi ada suatu pembobot, misal seperti pembobot itu, untuk memberikan suatu penilaian kepada perempuan dengan laki-laki. Contohnya misalnya katakanlah untuk menghitung rata-rata melek huruf gitu ya, atau rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah itu nanti ada pembobot yang menunjukkan bahwasanya ternyata misalnya katakanlah yang sekolah di SMP, di SMA, kemudian di perguruan tinggi itu jumlah penduduknya itu sama, yang usia APK itu sama, tapi yang kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk pendidikan itu ternyata katakanlah perempuannya lebih rendah daripada laki-lakinya. Inilah yang disebut sebagai elastisitas marginal. Yang berikutnya datanya tidak cukup banyak, tapi karena hanya pada tahun-tahun tertentu ya, sehingga nanti coba dicek nanti di www.bps.go.id, biasanya ini adalah semacam laporan-laporan khusus ya tentang indeks pembangunan gender. Yang berikutnya adalah masih pengembangan daripada indeks pembangunan manusia, namanya adalah indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender. Kalau di tadi itu adalah bagaimana perlakuan IPM antara laki-laki dan perempuan, tetapi di sini nanti pemberdayaannya. Jadi kalau pemberdayaannya itu lebih kepada bagaimana perempuan itu diberdayakan. Jadi ini indeks pemberdayaan gender, bukan pembangunan ya. Jadi namanya Gender Empowerment Measure atau GEM ya, atau Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG. Ukurannya sebetulnya lebih ke arah bagaimana perempuan itu berkiprah dalam kehidupan ekonomi dan politik termasuk dalam pengambilan keputusan. Tentu saja cara pengukuran ini tidak mudah gitu ya. Karena di dalam politik saja gitu. Politik itu sampai dikeluarkan semacam undang-undang ya bahwasanya kalau mengajukan calon itu ya, itu harus perempuannya itu ada minimal sepertiganya. Tetapi kalau sudah walaupun misalnya katakanlah 10 di antara 10 calon yang boleh diajukan 3-nya perempuan, tapi belum tentu 3 perempuan itu terpilih. Nah, itu sudah tidak dikunci terserah. Tapi kan yang undang-undangnya itu hanya sampai dengan setiap calon itu harus komposisinya adalah sepertiganya minimal harus perempuan. Ya, ini adalah suatu keputusan politik. Jadi apalagi dalam kehidupan ekonomi, itu diukurnya bagaimana posisi-posisi tertentu yang diduduki oleh perempuan. Katakanlah misalnya rektor, tapi sekarang rektor perempuan juga sudah mulai meningkat. Berarti menunjukkan indeks pemberdayaan gender di Indonesia itu semakin tinggi, gitu ya. Misalnya yang menempati
kedudukan-kedudukan menteri misalnya seperti itu. Jadi yang mempunyai apa namanya, sesuatu yang pengambilan kebijakan ya, termasuk tadi makanya ini dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi indeks pemberdayaan gender itu berfokus pada partisipasi mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi atau serta pengambilan keputusan. Jadi cara mengukurnya itu GEM itu menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Jadi kenapa harus perempuan gitu? Kenapa harus perempuan yang dijadikan objek gitu? Karena memang ini seperti tadi kan sesuatu itu menjadikan ukuran kayak gini itu kan ditujukan untuk melihat bagaimana kesetaraannya. Nah, kesetaraannya ini perlu untuk melihat karena juga penduduk, perempuan itu juga penduduk, jadi tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ditekankan pada partisipasi. Partisipasi, kalau sudah partisipasi itu berarti adalah keberadaannya gitu, keberadaannya dari partai ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan. Jadi GEM ini secara tidak langsung melacak persentase perempuan yang duduk di parlemen, seperti yang tadi saya katakan, yang menjadi administrator dan manajer, serta tenaga profesional, misalnya dokter, dan lain sebagainya. Ya. Upah juga seperti itu, berapakah upah perempuan dan berapakah upah laki-laki itu diprosentase sebagai bobot sehingga nanti bisa menghitung yang namanya GEM gitu ya. Jadi kalau GDI itu sama seperti GDI itu yang sama dengan IPM bisa dibandingkan antar wilayah, tapi kalau GEM ini tidak bisa. Ya, tidak bisa hanya menunjukkan bagaimana posisinya karena kesempatan perempuan itu tidak sama di setiap daerah. Jadi dimensinya tadi partai politik, partisipasi di politik itu berarti proporsi laki-laki perempuan di parlemen seperti yang tadi saya katakan. Lalu partisipasi ekonomi dan pembangunan, indikatornya adalah proporsi laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai profesional, misalnya sebagai dokter spesialis dan lainnya, pemimpin dan seterusnya. Lalu penguasaan sumber daya alam itu siapa yang memiliki gitu. Indikatornya adalah perkiraan penghasil laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang nanti menguasai katakanlah dari pendapatan ataupun penghasilan yang dihasilkan. Dimensinya ini tadi sama seperti tadi, partisipasi perempuan dalam pengambilan putus menentukan kebijakan. Ini hampir sama nih diambil dari sini. Sedangkan yang dimensi keduanya tadi hampir sama, ini UNDP, rata-ratanya banyak perempuan dan laki-laki yang menempati posisi legislator. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan sumber daya alam itu adalah besarnya pendapatan yang dimiliki oleh perempuan untuk menentukan seberapa besar peranan yang dimiliki dalam pengambilan keputusan terutama di keluarga. Jadi hal ini berkaitan erat dengan seberapa besar akses perempuan terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut. Seperti halnya GDI untuk GEM ini juga tidak mudah ya, tidak mudah karena tadi setiap wilayah tidak muncul, kesempatan itu ada di beberapa kota-kota besar misalnya, atau di provinsi-provinsi tertentu, maka biasanya pendataannya itu diambil dari pendataan-pendataan secara spesifik. Ya, demikian kira-kira pengenalan dan cara menghitung dari data-data IPM serta indeks pemberdayaan gender serta indeks pembangunan gender yang sudah kita diskusikan tadi. Mohon nanti dipelajari khusus untuk mata kuliah OSTAT nanti akan ada tes sederhana dari ini karena ini menggantikan mata kuliah pada menggantikan jam kuliah, maka nanti silahkan dibaca di perintah yang ada di My ITS Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.